Baiklah, sebelum melakukan diskusi atau dialog pada hari ini, saya akan terlebih dahulu eh, memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Irun Ardianto. Yang kedua, Nur Fitri Eka Dewi. Yang ketiga, Alfi Zakiah. Yang keempat, Faida Rahmani. Yang kelima, Yunita Kotrunada. Dan yang keenam, Yuniar Intan Safira. Sebelum mengawalinya, saya akan terlebih dahulu membacakan kasus pada dialog ini. Di ruang Sri Kandi, Rumah Sakit Jiwa saat ini merawat 22 pasien sesuai kapasitas. Di antara 22 yang dirawat terdapat satu pasien yang unik. Pasien ini telah 2 kali dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan kebetulan juga 2 kali dirawat di ruang Sri Kandi. Pasien berinisial Nona X dengan diagnosa medis skizoafektif tipe manik dan diagnosa keperawatan yang muncul. Yang pertama, defisit perawatan diri yaitu toileting dan berhias, dan yang kedua, gangguan proses pikir. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada Nona X sudah merujuk dari standar asuhan keperawatan yang ada di rumah sakit jiwa. Perawatan pada pasien ini telah maksimal. Akan tetapi pasien ini tidak menunjukkan perbaikan karena belum menemukan titik temu tentang perawatan yang terbaik untuk Nona X. Sebagai kelompok perawat dalam suatu ruangan melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam dialog ini terdiri dari 3 peran. Yang pertama adalah fasilitator, yang kedua penyaji, dan yang ketiga peserta. Pemaparan dialog. Perawat di Bangsal Sri Kandi Rumah Sakit Jiwa melaksanakan diskusi refleksi kasus. Salah satu pasien yang dirawat di Bangsal tersebut, pasien dengan diagnosa medis skizoafektif tipe manik dan diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus adalah defisit perawatan diri, yaitu toileting dan berhias, dan gangguan proses pikir. Diskusi dilaksanakan di ruang perawat serta diskusi terdiri dari 1 fasilitator, 1 penyaji, dan 4 peserta diskusi. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta diskusi. Apakah semuanya sudah lengkap? Insya Allah sudah, Mbak. Baik, jika semuanya sudah lengkap, sebelumnya perkenalkan saya di sini Fitri sebagai fasilitator. Pada hari ini kita akan melakukan diskusi refleksi kasus. Tujuan dari diskusi ini yaitu untuk merefleksikan atau membahas sebuah kasus dan belajar bersama-sama. Pada saat diskusi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu seluruh peserta diskusi harus memperhatikan dengan seksama. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tidak boleh keluar dari topik diskusi ini. Baik, untuk waktu lama diskusi, mau disepakati berapa lama teman-teman? Maaf sebelumnya, saya usul untuk waktu diskusi 60 menit. Bagaimana teman-teman? Sepakat. Baiklah, diskusi akan dilakukan selama 60 menit ke depan. Alangkah baiknya kita sebelum memulai diskusi membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Mbak. Bismillahirrohmanirrohim. Kepada penyaji saya persilahkan untuk memaparkan kasus pada pagi hari ini. Pada saudari Vira saya... Baik, terima kasih terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan sebuah kasus tentang diagnosa medis skizoafektif tipe manik yang dialami oleh salah satu pasien saya. Gangguan skizoafektif tipe manik adalah penyakit dengan gejala psikotik yang persisten, seperti halusinasi atau delusi, terjadi bersama-sama dengan masalah suasana atau mood disorder, dengan diikuti tipe manik.
suatu gangguan psikotik dengan gejala-gejala skizofrenia dan manik yang sama-sama menonjol dalam satu episode penyakit yang sama. Nah, selama dirawat di rumah sakit, saya telah memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan SOP rumah sakit. Tindakan keperawatan yang sudah diberikan yaitu mengajarkan tentang perawatan diri, membantu klien untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran, dan pengobatan yang diberikan oleh dokter yaitu obat antipsikotik yang dikombinasikan dengan obat mood stabilizer dan antipsikotik. Saya juga sudah melakukan pengkajian menentukan diagnosa keperawatan. Dan saya juga sudah berkolaborasi dengan psikiater. Pasien sejauh ini masih sulit untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Demikian kasus yang dapat saya paparkan pada hari ini. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan ke fasilitator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vira telah memaparkan kasus dengan sangat baik sekali. Setelah ini saya akan memfasilitasi diskusi selama 30 menit ke depan. Untuk para peserta diskusi, dipersilahkan untuk memberikan pernyataan atau klarifikasi pada kasus tersebut. Silahkan kepada Mbak Nada. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Saya mempunyai pengalaman yang sama dengan kasus ini, yaitu gangguan skizoafektif tipe manik. Intervensi yang harus kita berikan selain mengajarkan tentang perawatan diri, kita juga harus memperhatikan tentang psikoedukasi pada penderita dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Nada. Selanjutnya kepada Saudari Faida. Sebagai peserta kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Memang betul seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Nada terkait dengan peran keluarga memang sangat penting dalam proses penyembuhan dari pasien. Kita sebagai perawat melakukan edukasi kepada keluarga agar keluarga dapat mengetahui terkait dengan proses penyakit yang dialami oleh pasien, serta bagaimana peran keluarga yang seharusnya dilaksanakan. Sedangkan dari kasus dari pasien skizoafektif ini, keluarga sebagai pemberi dukungan emosional merupakan sebuah tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan juga pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi dari pasien. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Faida. Selanjutnya silahkan untuk Saudari Alfi. Saya persilahkan. Pasien yang berasal dari keluarga yang acuh dan tidak peduli biasanya mengakibatkan masa pemulihan dan perawatannya di rumah sakit menjadi lebih panjang, serta angka kemungkinan kekambuhan lebih tinggi dibanding dengan klien yang berasal dari keluarga dengan kepedulian lebih tinggi. Terima kasih untuk Saudari Alfi. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudara Irwan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Psikologi keluarga termasuk emosi dan kepribadian. Salah satunya dapat dipengaruhi oleh beban saat merawat pasien di rumah. Apabila proses perawatan keluarga sendiri ketika di rumah tidak maksimal, maka akan berdampak pada kekambuhan dari pasien itu sendiri. Terima kasih untuk Saudara Irwan. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Faida. Memang benar, peran aktif dari keluarga dan juga perawat sebagai caregiver serta edukator diharapkan mampu mengurangi beban psikologi dari pasien tersebut. Menurut buku yang saya baca, dukungan keluarga itu sendiri terdiri dari 4 aspek, yaitu dukungan emosional, dukungan informasi, dukungan instrumental, serta dukungan penilaian. Dari 4 aspek tersebut dapat berkesinambungan di dalam praktiknya. Ketika individu mendapatkan dukungan tersebut secara maksimal, maka individu akan belajar menggunakan coping yang positif terhadap tekanan yang ada dari dalam diri individu tersebut maupun tekanan dari luar. Terima kasih untuk Saudari Faida. Saya persilahkan untuk Saudari Nada. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan
Mungkin dukungan emosional yang dapat diberikan oleh perawat dan juga keluarga, diantaranya bisa memberikan perhatian, kemudian kasih sayang, serta empati. Nah, dukungan ini bagian dari fungsi afektif yang mampu bermanfaat bagi pasien jika diterapkan dengan baik. Terima kasih untuk Saudari Nada. Kepada Saudari Alfi, saya persilahkan. Apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan, apakah dengan melakukan hal-hal yang sudah disampaikan semuanya, apakah perawatan yang diberikan akan lebih efektif? Terima kasih untuk Saudari Alfi. Kepada Saudari Nada, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan bertanya tentang komplikasi apa yang akan terjadi pada pasien skizoafektif pada episode manik. Terima kasih untuk Saudari Nada. Kepada Saudari Faida, saya persilahkan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Alfi terkait dengan asuhan keperawatan yang diberikan. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu dari yang pertama sudah disampaikan oleh penyaji. Terkait dengan masalah toileting dan juga berhias, sudah betul dengan memberikan edukasi kepada pasien. Adapun hal-hal yang diajarkan diantaranya adalah mandi, gosok gigi, keramas, berpakaian, berhias, dan gunting kuku. Sebelum melakukan pemberian edukasi, kita sebagai perawat hendaknya membina hubungan saling percaya kepada pasien. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Faida, sudah sangat bagus sekali. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Alfi menjawab pertanyaan dari Saudari Nada. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Fitri. Di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Nada. Pertanyaannya yaitu, komplikasi apa yang akan terjadi pada pasien skizoafeksi episode manik? Jawaban saya yaitu, ketika mengalami episode mania dan depresi yang terjadi secara bersamaan, komplikasi yang akan muncul yaitu mood tereksitasi atau lebih sering mood disforik, iritabel, marah, serangan panik, pembicaraan cepat, agitasi, menangis, ide bunuh diri, insomnia derajat berat, grandiositas, hiperseksualitas, waham kejar, dan kadang-kadang bingung. Kadang-kadang gejala cukup berat sehingga memerlukan perawatan dan perlindungan pasien atau orang lain. Dapat disertai gambaran psikotik dan mengganggu fungsi personal, sosial, dan pekerjaan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Alfi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya tidak ada. Baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali atau yang ingin diklarifikasi, saya cukupkan diskusi hari ini. Sebelum kita tutup, saya akan mencoba menyimpulkan diskusi kita hari ini. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Kondisi yang biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dan pikiran sendiri. Peran serta aktif keluarga dan perawat sebagai caregiver serta edukator diharapkan mampu mengurangi beban psikologi dari pasien tersebut. Dukungan keluarga itu sendiri harus mencakup 4 aspek, yaitu dukungan emosional, dukungan informasi, dukungan instrumental, serta dukungan penilaian. Dari 4 aspek tersebut dapat berkesinambungan dalam praktiknya. Ketika individu mendapatkan dukungan tersebut secara maksimal, maka individu akan belajar menggunakan coping yang positif terhadap tekanan yang ada di dalam diri individu maupun dari luar. Mungkin hanya itu kesimpulan diskusi kita hari ini. Mari kita tutup diskusi ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian diskusi hari ini, kurang atau ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.